Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti apa sih modus-modus yang dilakukan? Kan banyak sekali modus yang digunakan. Nanti akan bisa dipelajari oleh Densus. Nanti kalau modus seperti ini ada jaringan siapa dan sebagainya. Nanti ini Densus yang akan mendalami dan kemudian juga nanti penyidik Densus nanti yang akan mengevaluasi daripada kejadian yang ada. Jadi harus diumumkan lembaganya apa yang ternyata kotak amal itu disalahgunakan untuk pendanaan terorisme. Tentu ini jangan sampai kemudian menjadi stereotip seolah-olah semua kotak amal di minimarket itu untuk terorisme. Karena itu Polri harus segera mengumumkan di mana dan siapa, apa nama lembaganya yang menyalahgunakan kotak amal itu. Ya, telah bergabung dari luar studio Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan dan Direktur Corporate Affair PT Sumber Alvaria Trijaya, Bapak Solihin. Selamat malam Pak Ahmad dan juga Pak Solihin. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Pak Solihin. Ya, baik, kita ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Pak Ahmad, sejauh mana proses penyidikan dugaan kotak amal untuk mendanai terorisme? Apakah hanya terjadi di Lampung atau sudah diidentifikasi di kota-kota lainnya, Pak? Baik ya, saat ini terkait dengan proses penyidikan dugaan kotak amal untuk pendanaan kegiatan terorisme ini, penyidik ini sedang meneliti berkas Yayasan Abah Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi wilayahnya selain Lampung yang paling banyak ini di Jakarta, Lampung dan Sumatera Utara. Dan beberapa daerah Semarang, Pati, Temanggung, Soloraya, Yogyakarta, Magetan, Malang, Surabaya. Ini beberapa daerah. Kemudian hasil pemeriksaan tersangka, ada 3 tersangka yang kita amankan, kita tangkap. Pertama tersangka FS, ketuanya, kemudian bendaharanya, RW, dan pengurus kota amal di Lampung. Tersangka FS kita amankan di Bekasi, bendahara RW di Bekasi, dan Dino Nurlianda atau DN kita amankan di Lampung. Baik. Kemudian, ya Mbak. Ya, Pak Ramadan, artinya yayasannya tadi bernama Abah begitu ya? Abah, Abdurrahman bin Auf, jadi Abah. Yayasan Abah. Baik. Sejauh ini apa saja bukti yang menunjukkan bahwa sejauh ini apa saja bukti yang menunjukkan bahwa memang kotak amal ini mengalir ke gerakan terorisme? Ya. Hasil dari beberapa pelaku teror yang kita tangkap. Jadi dari beberapa pelaku teror kita tangkap, dia mengakui bahwa dana tersebut dari Abah. Dan beberapa aliran dana yang dilakukan untuk kegiatan terorisme ini dapat dari Abah ini. Perputaran uang yang telah diberikan dari yayasan ini 1 bulan kurang lebih 1,6 miliar. Kira-kira gitu Mas. Baik, selain Abah apakah ada yayasan lain Pak Ramadan? Sampai sejauh ini masih yayasan Abah ini saja. Jadi baru ini. Namun kita dalami terus apakah ada yayasan lain yang seperti ini. Baik. Saya tertarik dengan tadi pengamat terorisme dan juga pengamat intelijen yang mengatakan harus disebut yayasan apa dan kemudian minimarket apa, karena supaya kita tidak ada mengeneralisir semua kotak amal yang ada di minimarket adalah untuk mendanai terorisme. Saya ingin ke Pak Solihin. Pak Solihin, tadi kita dengar pihak kepolisian baru saja mengungkap kasus dugaan kotak amal untuk mendanai kegiatan terorisme di salah satu gerai minimarket. Apa tanggapan Anda selaku asosiasi retail di minimarket ini juga Pak Solihin? Ya, terima kasih Mas Ade ya.
jadi jujur aja kami cukup terkejut ya dan prihatin tentunya. Sebenarnya kotak amal yang telah diizinkan untuk ditaruh di toko retail, kami yakin untuk kepentingan masyarakat. Bukan malah digunakan untuk hal yang justru membuat keresahan seperti yang sedang terjadi saat ini. Baik. Selama ini ya retail tentunya ada prosedur-prosedur yang sudah ketat atas diizinkan kotak amal yang ada di gerai-gerai toko retail ya dalam hal ini, sehingga nggak seharusnya ada hal yang seperti yang sekarang ini terjadi ya, karena beberapa catatan kami ada memang kotak amal yang ditaruh dan berdasarkan perjanjian dengan yayasan yang jelas ya identitasnya dari akte pendirian dan lain sebagainya. Seperti itu Mas untuk sementara ini. Pak Solihin, kita juga ingin tahu sebetulnya aturan atau SOP ketika minimarket menentukan oke, yayasan ini boleh menaruh kotak amalnya di minimarket A atau B begitu. Nanti kita akan ulas lebih detailnya Pak Solihin, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Talk segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami di Prime Talk. Kita kembali ke Pak Solihin yang juga Sekjen Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Pak Solihin, kita ingin tahu sebetulnya selama ini aturan atau SOP ketika ada sebuah yayasan yang ingin menitipkan kotak amal di sebuah gerai minimarket itu seperti apa? Lalu kemudian apa keuntungan atau benefit yang didapatkan oleh si gerai itu dengan bekerja sama dengan yayasan untuk kotak amal ini? Terima kasih Mas Ade ya. Jadi untuk penitipan kotak amal yang ditempatkan di gerai-gerai retail, itu yang pertama yang pasti ada permohonan ya. Permohonan dari yang bersangkutan, dan kita akan meneliti ya pendiriannya dan lain sebagainya, untuk apa lain sebagainya. Jadi di sini jelas sebelum menitipkan kotak amal, dia harus memberikan suatu permohonan di mana permohonan itu jelas diperuntukkan sudah untuk apa, dan dilampirkan dengan pernyataan ya yang untuk kegiatan ini akan dikumpulkan dan dilakukan atau dilaksanakan untuk kegiatan yang dimaksud. Nah, melampirkan rencana penggunaan dana kotak amal itu menjadi kewajiban, dan penempatan kotak amal itu pun ada waktu periode tertentu yang nantinya kita akan selalu perpanjang kalau memang dianggap baik dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Setelah ada kasus seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh asosiasi atau para pengusaha gerai retail ini? Yang pertama tentunya kita menertibkan atau melakukan pengecekan kepada seluruh gerai ya oleh teman-teman daripada pengelola ya, dalam hal ini tim operasional ya, yang jelas-jelas memang ada kerjasamanya, tentu kita akan mempersilahkan. Tetapi yang tidak ada kerjasamanya, kita sudah tiadakan di tempat gerai itu. Otomatis kita menunggu kalau sampai batas waktu tertentu ada dana yang terkumpul, kita akan serahkan ke tempat-tempat yang memang bisa menerima dan pemanfaatan juga jelas seperti itu. Jadi sekarang ini kita sudah tertibkan di luar kotak-kotak amal yang memang resmi diizinkan dan secara identitas jelas, begitu Mas. Baik. Jadi selama ini memang tidak ada benefit kah misalnya dari kerjasama ini, Pak Solihin, sebelum nanti kita ke Pak Ramadan? Ya, kalau kita mau jujur, ini kan karena tujuannya kan baik ya, dengan niat yang baik, ya tentunya kita menerima ini. Jadi indikasi terhadap apa yang sekarang ini terjadi nggak terpikirkan sama sekali Mas, saat kita mungkin menerima atau sekali lagi ya menaruh tanpa adanya pemberitahuan nih ya, seperti itu. Karena biar bagaimanapun gerai-gerai kita kan ada di lingkungan yang sepertinya ya kita tahu betul bahwa mungkin saja ada yang menaruh tanpa adanya pemberitahuan dan lain sebagainya. Karena kotak amal yang saya sampaikan tadi adalah jelas tidak ada prosedur yang harus ditaati oleh pengelola daripada gerai-gerai yang ada tersebar di mana-mana seperti itu. Baik, kita ke Pak Ramadan kembali. Pak Ramadan, kita yang paling jelas adalah kita tidak ingin melakukan mengeneralisir
bahwa semua kotak amal yang ada di minimarket adalah untuk diduga mendanai terorisme. Nah, agar tidak terjadi demikian, apa yang ingin Anda sampaikan kepada asosiasi retail atau asosiasi pengusaha retail Indonesia ini yang kemudian minimarketnya banyak sekali di Indonesia ini? Baik Mas. Jadi terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah penyidik Densus lakukan, maka kami menghimbau kepada pemilik-pemilik retail apapun agar melaporkan apabila ada kotak-kotak amal dari Yayasan ABA atau Abdurrahman bin Auf. Karena Yayasan Abdurrahman bin Auf tersebut terafiliasi dengan salah satu organisasi terorisme yang bernama Jemaah Islamiyah JI. Baik. Tadi sempat disebutkan sejumlah kota begitu ya selain Lampung. Pak Ramadan mungkin bisa diperjelas kembali, bisa digarisbawahi kembali kota-kota mana saja yang selama ini telah teridentifikasi, Pak? Oke, hasil pemeriksaan kita terhadap ketua yayasan, yang pertama saya ulangi, yang terbanyak di daerah Jakarta, Lampung, dan di daerah Sumatera Utara. Kemudian Semarang, Pati, Temanggung, Solo Raya, Yogyakarta, Magetan, Malang, Lombok, dan Ambon. Itu hasil pemeriksaan kita terhadap 3 tersangka yang saat ini telah diamankan. Baik, terima kasih Pak Ramadan. Terakhir kita kembali ke Pak Solihin. Pak Solihin, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Apa aspirasi yang ingin Anda sampaikan juga kepada pihak kepolisian? Ya, pertama seperti yang disampaikan oleh Bang Ramadan tadi, tentunya kita akan patuhi ya kalau ada hal yang tadi kita mendapatkan kotak amal yang berasal yang tadi sudah disebutkan, tentunya pasti kita akan laporkan. Yang kedua, kita memang menghimbau kepada seluruh peritel untuk lebih teliti ya, bahkan kalau itu tidak menjadi satu yayasan yang skopnya nasional, andaikan lingkungan, itu harus ada izin RT dan RW dan jelas pemakaiannya. Jadi sehingga ada pertanggungjawabannya. Tadi seperti yang disampaikan Mas Ade tadi, bahwa apa sih keuntungan buat retail untuk tidak ada, karena kita tidak megang apapun dalam hal ini. Ya, termasuk hasil daripada yang diterima atau yang didapatkan tidak serupiah pun kita mendapatkan hasil atau pembagian ataupun bentuk apapun ya. Jadi tidak ada, karena niatnya hanya semata-mata untuk membantu pengumpulan dana ini untuk digunakan untuk hal yang memang bermanfaat buat masyarakat. Seperti itu, Mas Ade. Baik, terima kasih Pak Solihin, Direktur Corporate Affairs PT Sumber Alvaria Trijaya, dan juga Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan telah bergabung bersama kami di Prime Talk pada malam hari ini.